Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Adiza dan teman saya Zaina Alim akan menampilkan sebuah video yang berjudul Bioetika Keperawatan Kesehatan. Bioetika merupakan istilah yang relatif baru dan terbentuk dari dua kata Yunani, yaitu bios dan ethos. Bios adalah hidup dan ethos adalah adat istiadat atau moral, yang secara harfiah berarti etika kehidupan. Bioetika dapat dituliskan sebagai ilmu pengetahuan untuk mempertahankan hidup dan terpusat pada penggunaan ilmu-ilmu biologis untuk memperbaiki mutu kehidupan. Dalam arti yang lebih luas, bioetika kesehatan adalah penerapan etika dalam ilmu-ilmu biologis ke dalam dunia kesehatan. Pendekatan bioetika. Etika keperawatan mengacu pada biotik yang terdiri dari 3 pendekatan, yaitu A. Pendekatan teleologi adalah suatu doktrin yang menjelaskan fenomena dan akibatnya, di mana seseorang yang melakukan pendekatan terhadap etika dihadapkan pada konsekuensi dan keputusan-keputusan etis. Secara singkat, pendekatan tersebut mengemukakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan the end justifies the means. Pada akhirnya, yang membenarkan secara hukum tindakan atau keputusan yang diambil untuk kepentingan medis. Pendekatan deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani, deon, yang berarti kewajiban. Contoh kasus, mengapa perbuatan ini baik dan perbuatan itu harus ditolak sebagai buruk? Deontologi menjawab, karena perbuatan pertama menjadi kewajiban kita dan karena perbuatan yang kedua itu dilarang. Pendekatan deontologi berarti juga aturan atau prinsip. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, yang pertama, autonomi, yang kedua, informed consent, yang ketiga, alokasi sumber-sumber, dan yang keempat, eutanasia. Yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Pendekatan deontologi sudah diterima dalam konteks agama. Sekarang merupakan salah satu teori etika yang terpenting. Pendekatan intuitionism. Pendekatan ini menyatakan pandangan atau sifat manusia dalam mengetahui hal yang benar dan hal yang salah. Hal tersebut terlepas dari pemikiran rasional atau irasionalnya suatu keadaan. Kasus pendekatan bioetika 1. Pendekatan teleologi. Contoh kasusnya adalah yang pertama, seorang perawat yang harus menghadapi kasus kebidanan karena tidak ada bidan dan jarak yang jauh untuk rujukan, dapat memberikan pertolongan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki demi keselamatan pasien. Contoh kedua adalah seorang anak mencuri untuk membeli obat ibunya yang sedang sakit. Tindakan ini baik untuk moral dan kemanusiaan, tetapi dari aspek hukum, tindakan ini melanggar hukum, sehingga pendekatan teologi lebih bersifat situasional. Karena tujuan dan akibat suatu tindakan bisa sangat bergantung pada situasi khusus tertentu. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan deontologi. Contoh kasusnya adalah 1. Seorang perawat dihadapkan pada kondisi yang sulit di mana seseorang pasien didiagnosa kanker darah putih atau leukemia stadium akhir dan harus segera diberitahukan kepada pasien dan keluarganya tentang penyakitnya ini, dan dengan berat hati perawat harus mengatakan hal itu agar pasien dan keluarganya bisa mengambil tindakan selanjutnya. Contoh kasus yang kedua adalah jika seseorang diberi tugas dan melaksanakannya sesuai dengan tugas, maka itu dianggap benar, sedang dikatakan salah jika tidak melaksanakan tugas tersebut. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan intuitionism. Contoh kasusnya adalah ada seorang perawat sudah tentu mengetahui bahwa menyakiti pasien merupakan tindakan yang tidak benar. Hal tersebut tidak perlu diajarkan lagi kepada perawat karena sudah mengacu pada etika dari seorang perawat yang diyakini dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan. Kesimpulannya adalah dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa bioetika adalah etika yang menyangkut kehidupan dalam lingkungan tertentu atau etika yang berkaitan dengan pendekatan terhadap asuhan keperawatan. Dalam pelaksanaannya, etika perawatan mengacu
pada bioetik yang terdiri dari 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan teleologi, 2. Pendekatan deontologi, dan yang terakhir yaitu pendekatan intuitionisme. Demikian hasil video dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.